Semangat pagi. Kami dari Angkatan 42 Kelompok 2 dengan anggota Dira Feryasita, Devia, dan Fedi Haryanto akan mengambilkan tugas tentang guidelines budaya dari suku Osing Banyuwangi. Guidelines budaya atau norma tidak tertulis. Norma merupakan aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Terdapat dua jenis norma, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis adalah seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang bersifat tertulis dan mengikat, serta memiliki sanksi yang tegas. Contohnya adalah undang-undang. Sedangkan norma tidak tertulis adalah seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat yang bersifat tidak tertulis dan juga memiliki sanksi yang tidak setegas norma tertulis. Contoh norma tidak tertulis yaitu adat istiadat. Adat istiadat dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar suatu daerah. Oleh karena keberagaman suku dan budaya Indonesia, maka tidak heran apabila di negara ini mempunyai beragam adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu adat istiadat yang masih dilestarikan yaitu adat istiadat masyarakat suku Osing. Suku Osing atau biasa disebut Jawa Osing adalah penduduk asli Banyuwangi, bisa disebut juga Laros, Lare Osing atau Wong Blambangan, merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Orang Osing menggunakan bahasa Osing yang masih termasuk subdialek bahasa Jawa bagian timur yang masih berkerabat dengan bahasa Jawa Arekan dan bahasa Tengger, tetapi banyak kosakata dari bahasa Jawa kuno yang masih digunakan. Pada awal terbentuknya masyarakat Osing, kepercayaan utama suku Osing adalah Hindu-Buddha seperti halnya Majapahit. Namun, berkembangnya kerajaan Islam di Pantura menyebabkan agama Islam menyebar dengan cepat di kalangan suku Osing. Masyarakat Osing memiliki tradisi puputan, seperti halnya masyarakat Bali. Puputan adalah perang terakhir hingga darah penghabisan, sebagai upaya pertahanan diri terhadap serangan musuh yang lebih besar dan kuat. Kesenian suku Osing sangat unik dan mengandung unsur mistis seperti kerabatnya yaitu suku Bali. Kesenian utamanya antara lain gandrung Banyuwangi, patrol, seplang, angklung, tari barong, kuntulan, kendang kempul. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyadari potensi norma budaya suku Osing yang cukup luhur dan menetapkan Desa Kemiren di Kecamatan Glaga sebagai desa norma budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedi Haryanto. Di sini saya akan membacakan perkembangan lintas zaman dan generasi serta keterancaman bahasa Osing. Suku Osing menggunakan bahasa daerahnya sendiri yang dinamakan bahasa Osing, yang merupakan turunan langsung dari bahasa Jawa kuno yang dahulunya digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Bahasa Jawa kuno ini dipergunakan dalam kesusastraan Jawa Bali yang ditulis sejak abad ke-14 dan terus hidup sampai abad ke-20. Namun bahasa Osing menggunakan dialek yang berbeda dengan bahasa Jawa dengan penekanan pada beberapa huruf. Pada perkembangannya saat ini, bahasa Osing semakin lama semakin jarang digunakan dan menyusut. Terjadi dimensi perubahan diakibatkan masuknya bahasa Jawa dan Madura dari masyarakat pendatang. Hal ini mengakibatkan terjadinya keanekaragaman bahasa dalam masyarakat Banyuwangi dan muncul masalah mengenai keanekaragaman dan masalah sosiolinguistik lainnya, di mana proses persentuhan bahasa ibu dan bahasa pendamping menimbulkan ketimpang-tindihan, alih kode dan campur kode. Walaupun pencampuran bahasa di daerah Banyuwangi, bahasa Osing masih dapat ditemukan pada beberapa daerah di kecamatan paling timur di Banyuwangi. Beberapa penduduk masih menggunakan bahasa Osing dan dalam berinteraksi antar warganya. Sedangkan untuk berinteraksi dengan orang luar daerah atau pendatang, mereka tidak lagi menggunakan bahasa Osing. Masyarakat Osing tidak mengenal hierarki ataupun stratifikasi bahasa, tetapi mengenal santun bahasa yang digunakan terhadap lawan bicara berdasarkan kategori usia, kekerabatan, sosial, dan pencerminan rasa hormat pada seseorang. Penggunaan bahasa Osing di masyarakat lebih dominan pertama digunakan dalam rumah tangga sebagai alat komunikasi dan interaksi antar anggota rumah tangga. Dalam komunitas Osing oleh anggotanya, bahasa Osing digunakan sebagai lambang identitas dan pengembangan seni budaya daerah.
Sedangkan dalam ranah umum seperti pemerintah, pendidikan, penyuluhan, politik, dan lain-lain, bahasa Indonesia digunakan lebih dominan sebagai alat komunikasi. Walaupun pada beberapa situasi terjadi proses alih bahasa dan pencampuran dengan bahasa daerah lain. Akibat dari percampuran berbagai bahasa, sekarang ini bahasa Osing memiliki dua ragam bahasa, yakni ragam biasa atau bahasa Osing dan ragam halus atau bahasa Jawa Osing. Dalam dialek bahasa Osing, kosakata pada bahasanya terdapat penekanan pada huruf, kekhususan atau palatalisasi, dan penambahan atau perubahan kata. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.